Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Karena saya tidak tahu kan ya, kalian akses video saya ini di jam berapa. Jadi saya ucapkan selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam juga ya. Dan semoga kalian tetap sehat walafiat di tempat PKL-nya kalian masing-masing. Nah, lanjut ya. Kemarin itu kan kita sudah membahas tentang ATHG. ATHG, ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan ya. Terus selanjutnya itu ada materi yang terbaru. Nah, materi terbarunya itu apa? Nah, saya bukakan dulu PowerPoint-nya. Nah, sekarang di materi pendidikan Pancasila. Kontennya, isi konten dari materi saya ini sekarang, dari video saya ini, nanti ada review, jadi mereview materi-materi yang sebelumnya atau minggu yang lalu, terus nanti ada materi yang hari ini akan saya bawakan dan juga nanti ada penutup atau closing. Nah, reviewingnya adalah review materi yang lalu, yang minggu lalu, yaitu ancaman, tantangan, gangguan, dan hambatan. Nah, Eh, tentang pengertian ATHG ini dan macam-macamnya, ATHG adalah kegiatan dari dalam atau luar negeri yang mengancam atau membahayakan kedaulatan negara. Itu dari pengertiannya. Sedangkan kalau macam-macamnya dari ancaman, macam-macam dari ancaman itu ada ancaman militer, non-militer, dan ancaman hibrida yang pengertiannya atau penjelasannya sudah saya kasih eh, materi di minggu lalu ya. Seperti itu. Nah, dari review singkat tadi bisa mengantar kalian ke materi selanjutnya, yaitu tentang strategi mengatasi atau cara dalam mengatasi ATHG yang ada di Indonesia ini. Nah, ini upaya pencegahannya dulu. Upaya pencegahannya itu untuk mengatasi berbagai ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan tersebut, Indonesia melakukan beberapa upaya seperti satu, memperkuat sistem pertahanan, keamanan. Nah, itu ya, dalam memperkuat sistem pertahanan dan keamanan, Indonesia itu memodernisasi atau meremajakan lagi alutsista, alat-alat utama sistem senjata. Terus ada lagi juga peningkatan kapasitas TNI dan Polri serta kerjasama internasional di bidang keamanan. Seperti itu. Kalau memperkuat sistem pertahanan dan keamanan ya. Lanjut lagi ke reformasi birokrasi, mengurangi birokrasi yang berbelit melalui digitalisasi dan penyederhanaan prosedur. Jadi yang dulunya itu kita butuh semua hard file, misal kita mau mengurusi KTP, mau bikin KTP, kita harus eh, memberikan fotokopi KK, fotokopi akte, fotokopi ijazah seperti itu. Kalau sekarang karena sudah direformasi birokrasinya, sehingga kita sudah bisa mendapatkan KTP hanya dengan daftar di aplikasi online. Misal ada itu yang aplikasi online-nya dari Dispenduk Capil itu sudah ada. Jadi kita mau bikin KTP, KK, pindah KK itu seperti hanya dengan bantuan gadget aja seperti itu. Nah, selanjutnya ada pemberantasan korupsi. Jadi peran KPK-nya, Komisi Pemberantasan Korupsi itu ditingkatkan. Terus transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan juga harus ditingkatkan juga. Habis itu pembangunan infrastruktur. Investasi besar-besaran dalam pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, pelabuhan, dan bandara. Nah, itu yang dilakukan pemerintah sekarang. Pemerataan, pemerataan pembangunan. Jadi di Pulau Papua, di provinsi yang ada di Papua yang dulu belum ada jalan yang bagus,
Misal di Ternate juga belum ada listrik, itu sekarang digalakkan ada listrik yang menyeluruh ke semua wilayah yang ada di Indonesia, terus jalan-jalan juga diperbarui seperti itu. Itu contoh dari upaya pencegahannya. Nah, terus kalau strategi mengatasinya, atau cara mengatasi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan itu ada di 5 bidang. Ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan dan keamanan. Nah, kalau di bidang ideologi itu strateginya untuk menangkal ancaman di bidang ideologi diperlukan kebijakan dan langkah-langkah yang tepat dan intensif. Nah, strategi dalam mengatasi ancaman di bidang ideologi adalah dengan menjadikan Pancasila sebagai nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat atau sebagai ideologi hidup. Apa sih ideologi hidup itu? Nah, jadi kita itu menggunakan Pancasila sebagai lifestyle seperti itu, atau gaya hidup atau pandangan hidup. Jadi misal kita dari negara timur ya, gitu. Jadi eh, seperti Pancasila itu menjadi filter kita agar tidak mengikuti sistem yang kebarat-baratan. Misal yang kemarin itu saya jelaskan tentang hedonisme, terus konsumerisme itu kayak gitu. Kalau kita dulu eh, karena kita orang timur ya, eh, konsumerisme itu kita dulu sebelum masa digitalisasi masih belum terlalu tinggi. Kita hanya membeli apapun yang kita butuhkan. Kalau sekarang bedanya karena digitalisasi, ada e-commerce, ada macam-macam, ada aplikasi online untuk jualan dan beli itu sehingga kita eh, daya daya kita untuk membeli sesuatu itu sangat tinggi, akhirnya menyebabkan konsumerisme tadi. Kalau seperti itu, untuk mencegah seperti itu, cara mengatasinya, kita harus berpandangan atau menggunakan gaya hidup yang berpusat pada Pancasila, sehingga ya seperti di mm, sila ke ada di sila Pancasila itu ada di sila ke-5 gitu ya. Itu contohnya. Nah, lanjut ke bidang politik. Bidang politik itu nanti Indonesia itu menganut sistem demokrasi Pancasila kan. Nah, melalui demokrasi Pancasila kita dapat menumbuhkan pemerintahan yang kuat, mandiri, dan tahan uji, serta mampu mengelola konflik kepentingan. Apabila tidak mampu melakukannya, konflik kepentingan dapat menghancurkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang pluralistik atau yang bermacam-macam. Nah, kita di Indonesia kan negara yang plural, ya, yang bermacam-macam. Ada dari suku ini, suku itu kan, gitu seperti itu. Dan juga pekerjaannya juga bermacam-macam. Nah, politik ini sendiri itu apa sih? Politik itu adalah tujuan untuk mendapatkan sesuatu kepentingan. Jadi, strategi strategi untuk mengatasi ancaman di bidang politik ini dengan cara kita mengembangkan demokrasi politiknya. Jadi, kayak yang kemarin itu kita harus berdemokrasi atau kita harus sudah dikasih suara nih. Nah, sudah dikasih suara, sudah dikasih sistem demokrasi, sudah dikasih suara, kita harus menggunakannya dengan sebaik-baiknya, tidak dengan menyalahartikannya seperti itu. Nah, lanjut ke bidang ekonomi. Kalau bidang ekonomi ini, karena globalisasi ekonomi tidak dapat kita hindari, kita dipastikan akan bersaing dengan negara-negara yang maju. Ancaman berdimensi ekonomi dapat dihadapi dengan 2 cara, yaitu secara internal dan eksternal. Secara internal nanti prioritas kebijakannya berupa penciptaan lapangan kerja, terus pembangunan infrastruktur seperti tadi yang sudah dijelaskan, terus penciptaan kerja yang kondusif, pemilihan
teknologi tepat guna gitu. Kalau yang dari secara eksternal, Indonesia harus membangun dan menjaga hubungan baik dengan negara-negara lain dalam tatanan ekonomi dunia. Nah, kalau yang secara internal tadi ya, kita harus pemerintah ini harus fokus ke penambahan em, lapangan pekerjaan. Jadi kita masyarakatnya itu karena sudah digitalisasi nih, pasti berpotensi untuk bersaing dengan pekerja-pekerja yang ada di luar negeri. Contohnya yang kemarin itu sempat viral, eh, tenaga kerja dari Cina itu banyak yang berbondong-bondong masuk ke Indonesia. Karena apa? Karena mereka itu dibayar mahal di sini. Kenapa? Karena mereka tenaga ahli, sedangkan yang warga lokal, tenaga kerja lokal yang dari Indonesia sendiri itu tidak dipergunakan dengan baik oleh negara. Padahal tenaga kerja lokal juga tidak semuanya nggak bisa kan, tetap ada yang bisa, ada yang bagus kayak gitu. Nah, sedangkan kalau dari Indonesia ke luar negeri itu kita eh, ada loh lowongan pekerjaan, tetapi seperti hanya buruh, menjadi buruh kayak gitu. Jadi misal kalau kita ke luar negeri bisa jadi pembantu kayak gitu, hanya seperti itu, bukan yang tenaga ahli. Misal di pabrik pun kita cuma hanya dipakai sebagai pesuruh kayak gitu, bukan yang operator kayak gitu. Itu jarang banget. Sehingga menyebabkan eh, ancaman di bidang ekonomi ini harus diatasi, harus diselesaikan dengan cara kita membuka lowongan pekerjaan yang lebih banyak seperti itu. Nah, kalau secara yang eksternal tadi itu kita bisa keluar negeri atau jadi tenaga kerja WNI, WNA ya kayak gitu. Itu negara harus em, berkolaborasi dengan negara lain seperti menjaga hubungan baik kan. Nah, jadi kayak yang sekarang ini lagi marak kan tenaga dari Indonesia ke Jepang, ke Korea, kayak gitu-gitu. Selanjutnya di bidang sosial dan budaya. Eh, Strategi untuk mengatasinya itu dengan menggalakkan pelestarian budaya lokal agar rasa cinta tanah air atau menjadikan rasa nasionalisme kita itu tinggi. Nah, kayak yang sekarang ini viral, ya juga viral itu ya di TikTok itu ada pagelaran setiap harinya di Prambanan. Di Prambanan itu ada pagelaran teater hmm, yang menampilkan cerita tentang Roro Jonggrang seperti itu. Terus ada penampilan yang lain juga seperti itu. Nah, jadi kita dengan seperti itu eh, rasa nasionalisme itu rasa nasionalisme kita itu lebih tinggi karena sudah tahu nih ada hmm, budaya lokal kita itu ternyata bagus-bagus, nggak melulu tentang orang luar negeri yang harus kita tonton. Misal kalau sekarang anak-anak muda kan eh, termasuk saya juga itu seringnya nonton K-pop kayak gitu kan ya, drama Korea, drama Cina seperti itu. Padahal di Indonesia pun banyak drama-drama yang bagus atau seperti kita maunya ke luar negeri untuk nonton konser K-pop gitu ya. Padahal kita bisa lihat pagelaran yang saya contohkan tadi di Prambanan Teater. Nah, itu untuk apa ya? Untuk memberikan kita ilmu sebenarnya ya kan. Jadi kita menambah wawasan tentang budaya lokal kita seperti itu. Nah, terus yang terakhir di bidang pertahanan dan keamanan. Di bidang keamanan
di bidang pertahanan dan keamanan itu caranya dengan meningkatkan kekuatan militer, menjalin kerjasama dengan negara lain, meningkatkan nasionalisme dan wawasan kebangsaan. Nah, jadi di bidang pertahanan dan keamanan ini merupakan hmm, satu kesatuan dari bidang-bidang yang lain, gitu. Jadi kalau bidang-bidang yang lain sudah bagus, di bidang pertahanan dan keamanan tinggal memoles sedikit, yaitu tentang di fokus ke kekuatan militernya seperti itu. Karena kalau kita sudah nasionalismenya tinggi, pasti kita akan menjaga negara ini. Terus kalau sudah negara Indonesia dengan negara lain sudah menjalin hubungan yang baik, nah bidang pertahanan dan keamanannya sudah pasti bakal baik. Jadi kita hanya fokus ke kekuatan militernya saja, seperti itu. Nah, selanjutnya, ini ada contoh video. Jadi saya kasih video ini adalah di bidang sosial budayanya. Bisa kalian baca. Nah, selamat menikmati videonya. Punya teman atau kenal seseorang yang kebetulan pengguna narkoba? Pernah tahu gak kenapa atau apa yang bikin mereka pakai narkoba? Tahu? Pernah gak ngebayangin apa jadinya kalau yang pakai narkoba itu kita sendiri? Narkoba, atau sering juga disebut nafsa, singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, adalah istilah yang ngegambarin semua bahan atau senyawa yang bisa menyebabkan perubahan perilaku dan bisa mengakibatkan ketergantungan kalau digunakan dengan tidak sesuai. Penyalahgunaan narkoba bisa membuat kita kecanduan, yang akhirnya bikin kita terus-terusan mengkonsumsi narkoba dengan jumlah makin banyak pula. Dampak kecanduan narkoba bakal dirasakan oleh otak kita, terutama otak bagian depan yang fungsinya mengatur gerakan, ucapan, perilaku, memori, emosi, dan kepribadian kita. Kita jadi nggak bisa berpikir jernih, gampang lupa, dan sulit berkonsentrasi. Emosi kita jadi nggak stabil, jadi gampang marah-marah atau ngamuk-ngamuk. Keluarga dan teman juga bisa jadi frustasi ngadepin kita yang kayak gini. Yang bikin serem, fungsi otak kita belum tentu bisa pulih lagi, walaupun kita udah berhenti menggunakan narkoba. Nah, sekarang bayangin, kalau ini terjadi di masa pandemi kayak sekarang ini. Udah kesepian, depresi, dan stres gara-gara pandemi, masih ditambah lagi depresi dan kesepian karena dijauhi teman dan keluarga. Kebayang gak sih, kita ngajakin teman untuk mabar game online, tapi gak ada yang mau? Bukan karena kita jago mainnya, tapi karena takut pas lagi asik main, kita tiba-tiba marah-marah gak jelas, cuma gara-gara alasan sepele. Males kan? Bukan cuma itu, dampaknya ke tubuh kita juga bisa berbahaya. Beberapa hasil penelitian bilang kalau penyalahgunaan narkoba bisa berdampak pada penurunan kekebalan tubuh kita. Akibatnya, tubuh jadi lebih gampang terserang virus, seperti virus corona yang lagi rame-ramenya sekarang ini. Makin serem kan? Nah, setelah tahu dampak negatif narkoba, terus gimana dong caranya supaya kita nggak kejerumus menyalahgunakan narkoba? Terutama di masa pandemi seperti sekarang ini. Menurut survei, banyak teman-teman yang menggunakan narkoba gara-gara mereka merasa kesepian dan gak punya teman. Jadi mereka nggak punya tempat curhat saat stres. Jadi, menjalin hubungan pertemanan yang sehat itu penting banget buat ngebantu kita menghindari narkoba. Nah, di masa pandemi kayak sekarang ini, gimana kita bisa tetap menjaga hubungan dengan teman-teman kita? Padahal, ketemu aja sulit. Ya, banyak caranya. Misalkan, sekali-sekali video call sama teman-teman. Bisa sekedar nanya kabar atau ngebahas film terbaru. Atau, bisa juga ngajak teman-teman untuk main game online bareng. Atau bikin sesi julid. Maksudnya, diskusi bareng di grup aplikasi chat bareng teman-teman. Atau bisa juga bareng teman-teman di tempat kerja, ngelakuin aktivitas bareng di luar rumah, seperti goes bareng. Tentu, sambil tetap ngikutin protokol kesehatan ya. Terus, kalau teman-teman kita lagi sibuk dengan pekerjaan dan belum bisa diganggu, gimana dong? Nah, jangan lupa, kita masih punya teman yang jaraknya nggak jauh dan bisa kita ajak ngobrol kapan aja, yaitu keluarga kita sendiri.
Masa pandemi ini bisa jadi kesempatan bagus buat kita untuk menjalin komunikasi yang lebih hangat dengan anggota keluarga. Misalnya, dengan kakak atau adik, atau dengan orang tua kita. Selain itu, masih menurut survei, banyak juga teman-teman yang menggunakan narkoba gara-gara iseng dan nyoba-nyoba. Berarti, kita harus berusaha supaya jangan ada waktu nganggur atau bengong yang bisa bikin kita jadi iseng pengen nyobain narkoba. Tapi di masa pandemi ini kan, kita lebih banyak di rumah dan minim kegiatan. Jadi, makin banyak dong waktu di mana kita nggak ngelakuin apa-apa. Nah, daripada kita kebanyakan bengong mikirin pacar yang tiba-tiba AFK dan gak balas-balas chat, mending kita cari kegiatan untuk ngisi waktu luang itu. Misalnya, nekunin hobi baru seperti menyusun puzzle, main Rubik Cube, berkebun, menulis, dan banyak lagi. Atau belajar hal-hal baru di internet. Misalnya, belajar main alat musik, belajar menggambar, belajar masak, dan lain-lain. Atau bisa juga melakukan kegiatan religius, hati jadi tenang. Nah, selain berusaha menghindari pengaruh narkoba kepada diri kita sendiri, kita bisa juga membantu teman-teman kita untuk menghindari penyalahgunaan narkoba. Istilah kerennya, kita bisa ikut jadi agen perubahan. Banyak juga teman-teman yang terjebak kecanduan narkoba karena mereka menerima informasi yang salah tentang narkoba. Misalnya, ada yang mendapat info kalau narkoba bisa membantu melangsingkan badan. Atau ada juga info yang bilang kalau narkoba bisa bikin stamina kita lebih kuat. Nah, kita bisa berkontribusi dengan cara ikut nyebarin informasi dan edukasi yang benar tentang narkoba kepada teman-teman lewat akun medsos kita misalnya. Dengan begitu, kita membantu teman-teman kita untuk mengambil keputusan yang benar juga. Tapi yang paling penting, kita harus bisa menerima diri kita apa adanya. Salah satu alasan utama kenapa banyak teman-teman kita yang terjerumus menggunakan narkoba adalah karena mereka takut gak diterima di lingkungan sosial. Atau takut gak diakui oleh teman-teman. Sudah saatnya kita bisa mencintai diri kita sendiri. Karena tiap manusia itu istimewa dan unik. Dan kita gak perlu penilaian orang lain untuk tahu seberapa istimewanya kita. Kita bisa jadi keren tanpa harus selalu ikut-ikutan orang lain kok. Jangan takut untuk bilang enggak sama teman-teman kita yang nawarin kita untuk pakai narkoba. Dan gak usah takut kehilangan teman gara-gara itu. Teman yang baik pasti akan ngedukung kita ngelakuin sesuatu yang baik juga. Dengan menerima diri kita sebagai individu yang istimewa dan punya kelebihan dan kekurangannya sendiri, kita jadi tahu gimana cara membuat hidup kita lebih seru dan menyenangkan tanpa harus menggunakan narkoba. Tentu, sambil terus menjaga hubungan yang sehat dengan keluarga dan teman-teman kita. Karena mereka adalah pendukung utama kita dalam menghadapi setiap masalah, seperti kita juga bagi mereka. Nah, itu tadi contoh videonya dari penyalahgunaan narkoba. Semoga kalian di tempat PKL itu kan kalian sudah tidak ada apa ya namanya, tidak ada kontrol dari guru, tidak ada kontrol dari orang tua juga. Di sana juga sudah kebanyakan di dunia PKL itu di dunia di bengkel itu sudah pasti bebas ya. Misal kalian mau merokok, mau apapun itu sudah bebas, tergantung dari kaliannya sendiri seperti itu. Nah, semoga kalian bisa terhindar dari narkoba tersebut ya. Jadi kalian yang tadi katanya harus banyak-banyak mencari kegiatan-kegiatan baru yang positif gitu. Kalau di bengkel ya mungkin bisa belajar apa yang sesuai dengan jurusan yang kalian bisa, terus apa yang ingin kalian pelajari di bengkel juga itu bisa dilakukan seperti itu. Nanti kalau memang tidak ada teman buat ngobrol ya sudah ngobrol sama kepala budinya, kepala bengkelnya, nambah-nambah ilmu wawasan seperti itu. Pokoknya yang penting kalian di dunia kerja nantinya atau sekarang pun
di PKL ini, yang penting kalian tuh harus eh, fokus. Di situ cari teman atau lingkungan yang positif juga seperti itu. Itu sih saran dari saya ya. Terus selanjutnya, oh sudah, thank you. Nah, karena sudah selesai materinya, saya akhiri dulu pertemuan minggu ini. Kita bisa lanjut lagi bertemu di pertemuan yang selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.